Kericuan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini dipicu karena pihak pengadilan tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar. Keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruangan sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai. Pihak keluarga korban kecewa dengan majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang sehingga mereka tidak mengikuti jalannya persidangan. Pihak keluarga korban menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, korban pengempesan ban membawa mobilnya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok di sebuah bengkel. Namun tiba-tiba salah satu pelaku keluar dari mobil korban yang sedang berbincang. 4 pelaku dikejar warga setelah korban berteriak. 1 pelaku tertangkap tak jauh dari bengkel. Seorang pelaku ditangkap warga dan diamuk setelah motornya menabrak kendaraan lain dan ditemukan uang ratusan juta rupiah. Para pelaku berharap korban tidak akan membawa mobilnya ke sebuah bengkel, tapi berhenti di tempat. 2 pelaku ditangkap polisi, sementara 2 lainnya dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi konvoi penggembira perguruan silat kembali terjadi di jalanan di wilayah Tuban saat pengesahan warga baru. Para pelaku konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Para pelaku menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Polisi melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat ratusan penggembira berlarian membubarkan diri saat polisi mendatangi lokasi konvoi. Sebagian peserta berusaha melarikan diri ke arah permukiman warga, namun berhasil ditangkap polisi di lapangan. Dalam operasi ini sebanyak 326 orang diamankan. Dalam hal ini diduga melakukan aksi konvoi-konvoi yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu kemarin telah dilakukan penindakan dan mengamankan sebanyak 326 orang. Polisi mengamankan 224 kendaraan, 263 laki-laki dan 33 perempuan yang masih berusia remaja. Para pelaku ditahan dan dikembalikan asal dijemput orang tuanya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Devagam. Inilah Lintas Sains Pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat hilang kendali, mobil dinas mewah menabrak 6 kendaraan di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi. 2 pemotor terluka akibat peristiwa tersebut. Tujuh kendaraan terdiri dari 5 mobil dan 2 sepeda motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman. 2 orang pemotor terluka dalam peristiwa tersebut. Tabrakan diduga akibat sopir mobil mewah berplat kendaraan dinas yang melaju dari arah Jatinegara menuju Rawamangun hilang kendali sehingga menabrak 6 kendaraan di depannya.
Petugas kepolisian dan Satpol PP serta pengguna jalan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Betul aja sih ini, cuma kebentur dashboard. Tadi yang mobil Fortuner itu mobil apa sih itu yang tahu? Kayak mobil dinas tapi aku nggak tahu dari mana. Orangnya sempat keluar atau emang luka nggak bisa keluar? Pas tadi saya turun sih dia belum bisa keluar ya, kayak nggak sadar. Anggota langsung turun, kita mengadakan olah TKP dengan juga untuk menderekkan kendaraan yang terlibat. Saat ini sambil menunggu derek yang berikutnya, dua kendaraan sudah diderek, ini berikutnya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 penumpang minibus dan seorang pengendara motor menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil yang dikendarai pria warga negara asing asal Cina di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ironisnya, pelaku yang dalam kondisi mabuk berat justru nekat membawa kabur mobil patroli. Tiga orang luka parah usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat. Mereka ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing. 2 korban penumpang mobil minibus dan 1 pengendara motor. Pelaku diduga mabuk berat sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan kepada para korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah pria warga negara asing asal Cina berinisial LL. Ketiga korban luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pria asing asal Cina itu diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga baru belajar mengemudi, sebuah minibus mengalami kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, kebakaran melanda 6 warung kontrakan dan 2 rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Diduga api berasal dari kompor meledak saat tinggal penghuninya di salah satu kontrakan. Kobaran api melahap bangunan rumah di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Api menjalar ke bangunan sekitarnya hingga menghanguskan 2 rumah dan 6 warung. Sejumlah warga panik, bahkan penghuni kontrakan yang sudah mulai berjualan makanan tak bisa menyelamatkan dagangannya. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Diduga api berasal dari kompor gas yang digunakan memasak meledak saat ditinggal penghuni kontrakan. Terjadi kebakaran disebabkan oleh salah satunya karena kompor. Ya, ini kebetulan pemiliknya memasak, kemudian ditinggal sama dugaannya seperti itu untuk awal. Tak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi terus menginvestigasi untuk mengungkap penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang hingga kini masih misterius. Polisi pun kembali olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Hasil investigasi kasus ini akan diumumkan pada pekan depan.
Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang kos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol, Inafis hingga Puslafor Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban pembegalan di Makassar, Sulawesi Selatan saat akan masuk ke sebuah rumah kos. Pelaku ternyata residivis sejumlah kasus kriminal. Dalam rekaman CCTV, seorang begal melakukan aksinya dengan menodongkan senjata tajam di depan rumah kos Jalan Racing Center Panakukang, Kota Makassar. Korban yang akan berkunjung ke rumah kos temannya langsung menyelamatkan diri ke arah teman kos. Korban yang akan berkunjung ke rumah kos temannya langsung menyelamatkan diri. Sebuah handphone dan 1 unit laptop dibawa kabur pelaku. Polisi melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan korban. Pelaku ditangkap polisi di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 6, Kota Makassar. Pelaku ternyata residivis dalam sejumlah kasus kriminal, diantaranya begal dan curanmor. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksinya serta barang hasil rampasan. Untuk terungkapnya kasus ini, kami melakukan penyelidikan, mencari saksi-saksi, dan akhirnya kami dapati informasi tentang pelaku ini. Kami langsung melakukan pengajaran dan penyelenggaraan di rumahnya. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan curanmor bersenjata api beraksi di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Lantaran terpergok, 1 dari 4 pelaku meletuskan senjata api untuk melarikan diri. Terpergok saat beraksi, seorang pelaku curanmor meletuskan senjata api demi bisa kabur. Beruntung tembakan pelaku tidak mengenai korban dan hanya mengenai bagian mesin motor. Aksi curanmor ini terjadi di Jalan Widira Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Terbilang nekat karena kawanan pelaku berjumlah 4 orang beraksi saat siang hari. Saat kejadian, korban sempat berada di dalam namun curiga ada tindakan kawanan para pelaku di depan kantor tersebut. Dan kita pengen keluar, ternyata dia mengeluarkan senjata api, ya kan. Senjata apinya bentuknya seperti revolver, warnanya juga silver, ya kan. Di situ kita jadi takut dong, kita takut, akhirnya mengurungkan niat, sampai dia akhirnya kabur, lari keluar, sambil menodongkan senjata juga, ya kan. Sambil dia keluar, cabut ke arah sana, dia menembakkan senjatanya. Kini pihak kepolisian sektor Grogol Petamburan masih memburu kawanan curanmor yang diduga kerap beraksi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan.
Sementara itu, aksi pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir umum minimarket di Sidoarjo, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Polisi akhirnya menangkap 5 pelaku komplotan curanmor tersebut. Polisi akhirnya berhasil menangkap 5 pelaku anggota komplotan curanmor di sejumlah minimarket di Sidoarjo dan Surabaya yang meresahkan warga. Dalam rekaman video kamera CCTV, para pelaku ini selalu melakukan aksi secara bersamaan. Ada pelaku yang bertugas menjaga dan memantau situasi, ada juga yang melakukan eksekusi motor dengan menggunakan kunci T. Kepada polisi mereka mengaku sudah 5 tahun melakukan aksi pencurian kendaraan roda 2 di sejumlah tempat parkir. Mereka terkadang menyamar sebagai pengunjung minimarket untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku ini melarikan puluhan unit motor yang kemudian dijual secara online. Ya, dia lakukan biasanya hanya sampai 15 detik. Langsung putar, motor itu nyala, langsung dibawa kabur. Ya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kelima pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi masih mengembangkan kasus curanmor ini karena diduga masih ada pelaku lainnya anggota komplotan curanmor yang belum tertangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak ditangkap polisi karena mencuri mobil orang tuanya di Surabaya, Jawa Timur. Saat diperiksa terungkap, pelaku juga sudah 15 kali mencuri sepeda motor milik orang tuanya. Seorang pemuda terekam kamera CCTV saat mencuri sebuah mobil di Jalan Cepu, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dilaporkan korban, polisi akhirnya menangkap pelaku. Dari pemeriksaan terungkap pelaku AA 30 tahun ini tak lain anak korban. Ia mengaku mencuri karena terlilit hutang dan tidak diberi uang saat meminta kepada orang tuanya. Karena jengkel dan sakit hati, ia nekat mencuri minibus milik orang tuanya dan dijual seharga 30 juta. Namun saat penyelidikan terungkap, pelaku juga sudah 15 kali mencuri sepeda motor orang tuanya. Namun saat itu orang tuanya masih memaafkan dan tidak lapor polisi. Anak dalam mencuri kendaraan orang tuanya. Ya, pada tanggal 30 April ini ada laporan dari orang tua pelaku yang mana hingga saat ini polisi masih memburu penadah mobil curian itu. Sementara akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Diduga menjadi korban penganiayaan, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat ditemukan tewas tergeletak dengan bersimbah darah. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka bekas penganiayaan senjata tajam. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Bandung, Desa Haruwangi, Kecamatan Haruwangi, Cianjur, Jawa Barat. Korban sempat berusaha melarikan diri dari kejaran pemuda lainnya, namun terjatuh. Korban akhirnya tertangkap pemuda lainnya dan kemudian ditarik dengan cara diseret ke sebuah tempat warung. Hingga akhirnya korban ditemukan sudah dalam kondisi tewas tergeletak dengan bersimbah darah. Belum diketahui secara pasti apa motif para pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas. Namun ada dugaan unsur balas dendam yang dilakukan oleh sejumlah anggota geng motor. Orang sini ada yang orang sini jadi dendam. Itu antar kampung atau bagaimana? Enggak, bukan antar kampung, antar geng sama geng motor. Jasad korban saat ini sudah dievakuasi petugas ke kamar jenazah RSUD Cianjur guna kebutuhan pemeriksaan forensik lebih lanjut. Hingga saat ini petugas kepolisian Polres Cianjur masih terus menyelidiki kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kasus penipuan bermodus kode QR palsu dilakukan oleh pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat. Mereka menyasar 2 gerai seluler di Jalan Gadok Raya.
Pak Sutri diamankan polisi setelah transaksi terakhir mereka menggunakan kris palsu terdeteksi janggal oleh penjaga gerai jasa tarik tunai di Depok, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan polisi, aksi penipuan yang dilakukan kedua pelaku berlangsung sejak 29 Juni hingga 6 Juli 2025. Dalam aksinya mereka menyasar gerai yang menyediakan layanan pengambilan tunai dan menggunakan bukti transaksi kris yang telah diedit sebelumnya melalui aplikasi Pay. Akibat aksi, para pelaku korban mengalami kerugian senilai 15 juta rupiah. Dengan cara mereka mengambil cash dari counter atau gerai yang memang melayani pengambilan tunai. Kemudian pembayarannya dilakukan dengan melalui QRIS. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang kurir narkoba yang membawa sabu 6,2 kg ditangkap polisi di Jakarta. Sementara itu, penggerebekan polisi di rumah seorang tersangka narkoba di Bangkalan diwarnai tangis histeris keluarga. Setelah mengungkap kasus laboratorium narkoba di apartemen di Bilangan Cengkareng, Jakarta Barat, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengembangkan kasus ini. Pelaku AS yang diduga menjadi kurir dalam jaringan narkoba ini ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Bilangan, Jakarta Barat saat hendak ingin mengirimkan 6 paket narkoba. Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 6,2 kg. Mengamankan seorang lelaki di rumah kontrakan di wilayah Jakarta Timur dan juga berhasil mengamankan narkotika jenis sabu. Kini pelaku AS beserta barang bukti narkoba seberat 6,2 kg ini telah diamankan di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainus melaporkan. Keluarga histeris saat mengetahui anaknya diciduk polisi di Desa Tenggun, Kecamatan Kelampis, Bangkalan, Jawa Timur. Berbekal surat perintah penangkapan, para personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menangkap RU dan menggeledah rumahnya. Selain RU, polisi juga mengamankan 2 orang laki-laki lainnya, namun keduanya kembali dilepas karena tak terbukti dan hasil tes urin negatif. Sementara tersangka RU yang teridentifikasi sebagai pengedar mengakui semua perbuatannya, termasuk memiliki barang bukti yang disembunyikan di tempat tidur. Lelaki berusia 45 tahun ini juga mengaku ia menjual barang terlarang tersebut kepada warga sekitar, termasuk di kalangan anak mudanya. Amankan atas nama R, di dalam rumah itu sempat keluarganya itu menolak dan menghalangi petugas untuk melaksanakan penangkapan. Dan atas nama S dan A itu di halaman rumahnya. Dan untuk S dan A kita kembalikan ke keluarganya didampingi dengan perangkatnya. Tersangka RU kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita residivis pengedar narkoba ditangkap polisi di Banyumas, Jawa Tengah. Saat digeledah, polisi menyita ribuan butir narkoba berbagai jenis di atap rumah. Anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas ini menaiki atap pengedar narkoba di Kelurahan Arcawinangun, Banyumas, Jawa Timur. Karena terus membantah, polisi memaksa pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Dan hasilnya, polisi mendapati ribuan butir narkoba berbagai jenis yang tersimpan dalam kantong plastik. Wanita berusia 26 tahun ini pun tak berkutik saat dibawa ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata seorang residivis dengan kasus yang sama. Bahkan pelaku telah 2 kali keluar masuk penjara. Usia 26 tahun. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika.
Atas kejadian ini pelaku dijerat pasal tentang kesehatan dan pasal tentang psikotropika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk bis syarat penumpang jurusan Wado, Kampung Rambutan menabrak truk tangki di kilometer 72 wilayah Purwakarta, Jawa Barat, Jumat dini hari. Akibat insiden tersebut, 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka. Tim rescue Jasa Marga dan polisi PJR Tol Cipularang berupaya menolong sopir bus yang terjepit kabin menggunakan alat khusus untuk menarik badan kendaraan. Setelah kurang lebih 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk penanganan medis. Insiden kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 72 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Bus syarat penumpang jurusan Wado Kampung Rambutan ini melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Tiba di lokasi, sopir mengantuk dan kurang antisipasi menjaga jarak hingga menabrak truk tangki yang melaju di depannya. Akibat kecelakaan, 1 orang kernet tewas di lokasi kejadian, sementara 6 orang luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Selama proses evakuasi, lalu lintas arah Jakarta sempat tersendat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risha Dilianti terpilih sebagai salah satu tokoh perempuan dalam daftar bergengsi 500 Most Outstanding Women 2025 versi Infobank. Pencapaian tersebut merupakan bukti MNC Life sebagai perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk yang mendukung posisi kepemimpinan perempuan. Penghargaan 500 Most Outstanding Women 2025 kembali digelar di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life, Risha Dilianti, berhasil meraih penghargaan sebagai 500 Most Outstanding Women 2025 dalam bidang asuransi. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi MNC Life dalam memperkuat posisi kepemimpinan perempuan di industri jasa keuangan. Tentunya ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi juga cerminan dari komitmen MNC Life dalam mendorong kepemimpinan perempuan dan inovasi di industri asuransi. Saya percaya peran perempuan membawa warna tersendiri dalam dunia asuransi. Perempuan biasanya lebih empatik, lebih dekat dengan nasabah, dan juga itulah kekuatan yang selalu kami tanamkan dalam layanan MNC Life. MNC Life berkomitmen memberikan ruang berekspresi bagi perempuan untuk berkarya di dunia asuransi di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuniar Chandrika, iNews melaporkan. Pemirsa, FIFA baru saja merilis peringkat terbarunya usai jeda internasional pada bulan Juni. Peringkat timnas Indonesia meroket 5 tingkat ke posisi 118 dunia dari sebelumnya peringkat 123. Posisi Indonesia di daftar peringkat FIFA kian menanjak berkat 1 kemenangan dan sekali kalah dalam 2 laga yang digelar Juni lalu. Pasukan Patrick Kluivert meraih kemenangan 1-0 atas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 Juni lalu. Namun 5 hari berselang, tepatnya pada 10 Juni, tantangan berat datang saat skuad Garuda berhadapan dengan Jepang di Osaka. Saat itu Jay Itzes dan kawan-kawan dibantai Samurai Biru 0-6. Dari 2 laga ini, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,63 poin. Penambahan itu membawa timnas Indonesia naik 5 peringkat dari peringkat 123 ke peringkat 118 dunia. Dengan torehan ini, Indonesia kian mendekati ambisi besar masuk ke jajaran 100 besar dunia. Sebuah langkah maju yang patut diapresiasi mengingat konsistensi performa skuad Garuda dalam beberapa laga internasional terakhir. Agenda selanjutnya, timnas Indonesia akan beraksi pada September mendatang. Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba kontra Lebanon dan Kuwait di Surabaya, Jawa Timur sebagai ajang pemanasan sebelum tempur pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang.
Pemirsa, Persipura Jayapura resmi merampungkan skuad mereka sekaligus memenuhi 3 kuota pemain asing untuk mengarungi kompetisi Liga 2 2025-2026. Di tengah persiapan musim, skuad Mutiara Hitam besutan Ricardo Salampesi menggelar pemusatan latihan di Universitas Negeri Yogyakarta. Jelang memasuki kompetisi Liga 2 2025-2026, Persipura Jayapura telah mengantongi 35 pemain sekaligus memenuhi 3 kuota pemain asing mereka. Persipura Jayapura juga memperkenalkan bek asal Brazil, Arthur Jesus Vieira, sebagai rekrutan terakhir mereka. Silva bersama para pemain lainnya bergabung dalam latihan perdananya bersama tim di lapangan UNY Kulon Progo. Kehadiran Arthur menjadi bagian dari ambisi besar Mutiara Hitam untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1. Sementara pemain asing gelandang asal Jepang, Takuya Matsunaga, juga terlihat ikut latihan. Sedangkan striker asal Brazil, Matheus Silva, baru bisa bergabung pekan depan. Kita sudah kerjasama dengan 3 pemain asing, baru 2 pemain yang sudah bergabung dan masih menantikan 1 pemain lagi. Mungkin di minggu depan baru. Sangat-sangat senang, tapi cuma gabung dan senang, bukan cuma gabung dan senang. Kita harus berjuang dan komitmennya. Latihan digelar pelatih kepala Ricardo Salampesi untuk melatih ketahanan fisik dan kesiapan stamina para pemain Persipura. Dengan lengkapnya kuota pemain asing, optimis Persipura akan tampil kompetitif di Liga 2 musim ini dan yakin promosi ke Liga 1 musim depan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, ingin mengajak buah hati Anda seru-seruan sekaligus mengekspresikan diri dalam seni? Nah, Anda bisa datang ke sebuah studio seni di PIK Jakarta Utara. Di sini anak-anak bebas berkreasi dengan cat menggunakan beragam media. Pemirsa, selamat berlibur dan happy weekend. Hari ini saya mau mengisi waktu liburan saya dengan yang lebih bermanfaat nih. Karena kalau misalnya liburan ke tempat yang itu aja kayaknya bosan banget ya. Ada satu tempat yang bisa mengasah kreativitas dan juga menguji jiwa seni saya. Jadi langsung aja kita coba ya. Go! Art jamming, kegiatan melukis bersama-sama bisa menjadi terapi seni, mengekspresikan diri dan menghilangkan stres. Anak-anak bisa berkarya, menyalurkan perasaan melalui beragam sesi lukis di studio lukis di kawasan PIK Jakarta Utara. Sebelum melukis, sang buah hati wajib memakai jubah pelindung dan sendal khusus. Dan ini dia motion art, memadukan beragam warna cat di atas alat penggerak kanvas, menciptakan goresan indah layaknya karya pelukis profesional. Akhirnya selesai juga nih aktivitas pertama, yaitu motion art. Nah, ini hasil karya saya pemirsa nih ya. Bisa dilihat memang ini menguji kreativitas sekali, mengasah kreativitas anak-anak juga. Dan kita akan lanjut ke aktivitas yang selanjutnya yang kedua di lantai atas, yaitu ya splat art. Splat art menawarkan pengalaman melemparkan cat pada kanvas. Menikmati seni abstrak menciptakan kepuasan tersendiri bagi anak-anak. Tadi ada yang lempar balon, ada yang ditembak pakai tembakan catnya, sama ada yang pakai puter-puterannya gitu. Luas, banyak tembakan. Oke, Hana sama itu tadi catnya pakai apa aja sih? Pakai spons sama kuas, terus sama lempar-lempar balon, pilih warna pink sama warna putih sama warna ungu. Dibanderol dari harga 100.000 hingga 1 juta, anak-anak bisa menyalurkan kreativitas dengan keluarga dan teman-teman.
Tergantung sih Kak, jadi hampir setiap minggu tuh orang-orang sukanya ganti-ganti. Biasanya minggu ini, orang lagi suka yang splat, lagi suka yang slime gitu-gitu. Jadi tergantung dari usia juga mungkin kali ya. Ya kalau untuk anak-anak biasanya lebih ke yang splat sama yang slime sih. Pengalaman melukis beragam teknik seperti motion art, splat paint, dan beer break mewarnai hari libur yang tak terlupakan. Jadi kalau untuk pemirsa nggak usah khawatir karena semuanya di sini bisa menjadi seni. Ini contohnya punya saya yang sudah jadi abstrak, tapi kalau misalnya dilihat ini indah juga kok. Jadi untuk pemirsa dan juga buat anak-anak yang mau melatih kreativitas bisa langsung datang ke tempat ini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Licensing berkolaborasi dengan Future Fast dan Hub Life Taman Anggrek Residence Jakarta Barat menggelar Meet and Greet dengan karakter kartun Shaun the Sheep. Kegiatan ini digelar untuk menghibur dan mengisi kegiatan anak-anak selama masa liburan sekolah. Meet and Greet Shaun the Sheep yang digelar MNC Licensing bekerjasama dengan Future Fast dan Hub Life Taman Anggrek Residence Jakarta Barat disambut penuh keceriaan oleh anak-anak. Mereka bermain, bernyanyi, dan menari bersama dengan tokoh karakter kartun Shaun the Sheep dan temannya Mixer. Kegiatan bertajuk Shaun the Sheep Family Summer Holiday ini untuk mengisi masa liburan sekolah yang digelar hingga tanggal 20 Juli 2025. Harapannya semoga ini bisa jadi pembuka kita untuk bekerja sama antara MNC Licensing dengan Hub Life Taman Anggrek Residence untuk memberikan keceriaan, keseruan kepada pengunjung-pengunjung Hub Life, karena MNC kita menghandle karakter bukan hanya Shaun the Sheep, tapi kita menghandle banyak karakter lainnya seperti ada Bima, Kiko, dan lain-lainnya. Ini anak-anak happy banget sih bisa dancing bareng, terus meet and greet, terus ada activity lainnya juga sih di Hub Life selain ini ya. Aku harap itu sih setiap kali liburan atau ada event-event itu dibikin lebih menarik buat anak-anak atau family sih. Di masa liburan sekolah, karakter animasi asal Inggris Shaun the Sheep yang biasanya hanya tayang setiap hari Sabtu di MNC TV, kini juga menghibur para penggemarnya dengan tayang setiap hari di stasiun televisi kesayangan Anda, GTV. Dari Jakarta, Nata Arman Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, tim rescue Damkar Kota Jambi mendatangi resepsi pernikahan setelah mendapat laporan dari pihak keluarga pengantin. Petugas Damkar diminta melepas cincin kawin di jari manis mempelai pria. Empat orang tim rescue Damkar Kota Jambi mendatangi lokasi resepsi pernikahan di gereja yang terletak di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kedatangan petugas Damkar ini ternyata bukan untuk menghadiri resepsi pernikahan, melainkan untuk melepaskan cincin kawin. Petugas Damkar mendapat laporan dari pihak keluarga pengantin bahwa mempelai pria kesakitan karena cincin kawinnya kekecilan saat dipasang di jari manis. Dengan menggunakan alat pemotong, cincin di jari manis berhasil dilepas. Mempelai pria pun merasa lega. Untuk melakukan evaluasi pelepasan cincin, alhamdulillah dapat dilepas sehingga untuk pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan itu dapat berjalan dengan lancar. Resepsi pernikahan yang sempat tertunda kembali berlangsung meriah dengan dihadiri para tamu undangan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Viral aksi perompakan kapal di laut di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku naik ke atas kapal secara ilegal dengan memanfaatkan rantai jangkar. Maling woi! Maling woi! Datang lagi kawan! Aksi perompakan yang dilakukan sejumlah pemuda di kapal MT Phoenix Crown yang sedang berlabuh di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Angkatan Laut udah aku telepon kawan aku. Enak lah. Pelaku naik ke atas kapal secara ilegal dengan memanfaatkan rantai jangkar kapal dan mengambil beberapa barang. Mereka menggasak 30 kaleng cat. Para pelaku memanfaatkan waktu kapal dalam masa perbaikan dan diduga sudah mengincar sebelumnya. Hingga kini petugas masih memburu para pelaku, sementara kaleng cat hasil curian telah ditemukan dan diserahkan kembali ke pemiliknya.
Petugas pun mengimbau kru kapal untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kapal sandar dan berlabuh. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang terlibat kericuhan dan saling dorong dengan petugas keamanan di Pengadilan Negeri Serang. Mereka protes karena pihak pengadilan tidak memberitahu jadwal sidang kasus mutilasi digelar. Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini dipicu karena pihak pengadilan tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar. Keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruangan sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai. Pihak keluarga korban kecewa dengan majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang sehingga mereka tidak mengikuti jalannya persidangan. Tetap berjalan dengan lancar. Tadi itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang akan keterangan saksi selanjutnya. Enggak, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai. Jadi tidak mengikuti persidangan dari awal. Itu yang mereka kecewakan, makanya mereka marah. Pihak keluarga korban menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas News pagi bersama rekan saya, Camar Haida. Saya Angelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.